على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Adapun kelompok yang kelima yaitu wali, yaitu orang yang memerintah akan manusia, yaitu seperti raja dan qadhi. Ya, terus atau orang yang jadi penghulu yang memegang pekerjaan muslimin dan mendirikan hajat segala orang Islam dan menyampaikan segala mereka itu atas muwafaqah dengan hukum syarak ya, serta ikhlas karena Allah Ta'ala. udah ada. Balik lagi deh pelan-pelan. Yaitu orang yang memerintah akan manusia, Ya, pemimpin kayak kita nggak ada sekarang. Terus yaitu seperti raja ya, dan qadhi, ya, qadhi itu hakim. Terus atau orang yang jadi penghulu yang memegang pekerjaan muslimin, dia pegang orang banyak satu wilayah, umpamanya Jakarta Barat dia pegang, itu namanya penghulu. Terus dan mendirikan hajat segala orang yang Islam, mendirikan hajat segala orang yang Islam, adat, hajat, ya, memberikan segala hajat orang Islam dan menyampaikan segala mereka itu atas muwafaqah dengan hukum syarak, ya, dan selalu berbicara yang akur sama syariah. Nih si qadhi nih, si hakim. Terus serta ikhlas karena Allah Ta'ala, hah? serta ikhlas Lillahi karena ta'ala. Allah Ta'ala. Maka yang demikian itu pada haknya afdal daripada mengerjakan wirid yang tersebut itu. Jadi dia nggak ngerjain wirid 1, 2, 3, 4 kemarin. Dia urusin ini nih. Oh, dia lebih keren. Nasihat masuk, pemberian masuk ke orang susahnya, wilayah dia. Terus Maka adalah hak mereka itu pada siang hari menyampaikan pekerjaan yang menyampaikan hajat orang yang muslim itu, ya disampaikan itu. Yaitu hajat orang Islam itu ilmu, kesalahannya dibetulin, campur di masjid-masjid, lihat ibadahnya, yang salah diperbaiki, dikumpulin, diajarin, dia lebih afdal itu. Terus menyampaikan hajat orang yang muslim itu disimpankan berbuat ibadah yang fardu jua, dikerjakan berbuat ibadah yang fardu jua, ya, itu yang fardu, artinya yang fardu ain. Terus dan fardu kifayah, yang sunat enggak. dan adalah pada malam hari itu ia mendirikan segala wiridnya yang tersebut dahulu itu. Tapi malam dia tetap wirid, tapi siang enggak. Terus seperti yang dikerjakan yang demikian itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar kalau siang urusin pemerintahan, malam baru wiridnya. Begitu. Terus pada ketika ia jadi khalifah Rasulullah SAW di dalam negeri Madinah. Di dalam negeri Madinah. Ya, pemerintahannya di Madinah. Lantas, adapun kelompok yang keenam, yaitu orang yang arif billahi ta'ala, ini wali nih. Ini khusus ini. Terus, yaitu seperti kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, al-muwahhid al-mustaghriq fil wahidis samad. al-muwahhid 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 al-mustaghriq al-mustadrik al-mustaghriq al-mustaghriq ini yang dia itu muwakki', udah masuk ke dalam urusan ma'rifat. Terus yang kedua tadi al-mustaghriq fil wahidis samad. al-mustadrik mustaghriq fil wahidis samad. ya ahadus samad, dia tenggelam di situ deh. Dia nggak ada ahad, esa, samad, ngasih. Itu dua-duanya cuman Allah buat miliaran orang ini. Terus Alladzi asbaha wa humumuhu hammun wahid. yang orang itu berpagi-pagi bingungnya satu. Fala yuhibbu illa Allah azza wa jalla. Padahal dia tidak suka Illa Allah azza wa jalla. illa Fala yuhibbu illa Allah azza wa jalla. ya, nggak ada yang dicintai kecuali Allah. Di dalam hatinya nggak ada lain dari Allah. Kosong, melompong. Dia jalan yang dia ingat Allah, dia nggak ingat diri. Terus Wala yukhalifu illa minhu. Wala yukhalifu illa minhu. dan dia tidak berpaling kecuali daripadanya. Wala yatawaqqa'ur rizqu min ghairihi. Wala Yatawaqqa'u ar-rizqu min ghairihi. yatawakka, dan tidak jatuh, tidak dapat gitu, atau tidak jatuh. Terus Rizqu min ghairihi. nggak ada di hati itu ada yang bisa ngasih rezeki selain Allah, nggak ada. Dia hidup nggak lihat orang, dia ingat Allah saja sudah. Terus Wala yanzuru fi syai'in dia nggak lihat sesuatu apapun illa wa yarallaha azza wa jalla fi. dia lihat apa saja di alam ini kecuali dia lihat Allah di situ. Yang ada ini seisi dunia ini ada babi apa ini lihat Allah. Terus Faman irtafa'at rabbatuhu ila hadhihi darajah. barang siapa yang sampai martabatnya kemarin kesini gitu, Lam yaftaqir ila tanwi'il awrad. lam Yaftaqir nggak bakal pakir ila tanwi'il awrad. tanwi Tanwi'il awrad.
dari macam-macam yang ada. Dia nggak butuh hasil, nggak pakir dengan rupa-rupanya wirid itu. Nah, kalau ini udah diam aja dah, dia nggak baca ini ya. Urusan dia yang dua Allah dah. Terus walam yaftakir ila tanwi'il awrad wa ikhtilafiha dan yang bersalahannya, yang bukannya gitu. Terus bal kana wirduhu ba'dal maktubati wahidan. Jadi dia punya wirid maktubat Ba'dal maktubat fa'alal makh. bal kana wirduhu ba'da salatil maktubat Wiridnya setelah sholat 5 waktu wahidan, satu, wa huwa hudurul qalbi ma'allah fi kulli hal. wahwa, dan dia itu Hudurul qalbi, hudur, hadir hatinya sama Allah. Jalan, pulang, bangun tidur, makan, semua kerjaannya bulat jadi satu, hadir sama Allah. Ini kelas berat ini. Terus wa huwa hudurul qalbi ma'allahi fi kulli halin. ya, dari tiap-tiap keadaan. Wala yakhturu bi qulubihim amrun. Wala Yakhturu, yakhtur, dia nggak takut ya, sedikit pun. bi qulubihim Fi bi qulubihim, dengan hati mereka, amrun. urusan ada Allah. Apa yang dihadapin ada Allah. Udah, nggak pernah takut orangnya. Terus Wala yaqra'u sam'ahum qari'un. wala yaqa'u, Yaqra'u, dan tidak dia membaca atau mendengar. Garak, dia tidak mengetuk. sam'ahum Illa wala yaqra'u sam'ahum qari'un. kuping pendengaran mereka Qari'un ketokan, wala yaluhu li absarihim laihun. dan tidak Yaluhu la ayatu. Wala yaluhu li absarihim laihun dan illa tidak bagi mata-matanya itu bi absarihim illa li absarihim laihun illa kanat lahum fihi ibrah wa fikr. apa yang dia lihat jadi ibratan, peringatan, tanda-tanda. Dulu ada orang pegel sama anaknya, pegel, anak umur 4 tahun, 5 tahun, nakalnya tinggalin lubang sama bapaknya dikubur hidup kali, diuruk lah. Tiap orang liwat, asal dia orang baik,
dengar suara anak kecil dua lagi ketawa-tawa lagi apa di lubang itu, nggak pusing manusia udah ya tinggal di kampung gitu sih udah biasa. Lama-lama diputusin kita gali aja nih, kenapa ya? Digali itu anak marah-marah, anak yang gedean marah-marah, kenapa lu korek urusan gue di sini gak ada urusan apa-apa, dijamin makan Allah Ta'ala tunjukin gaib sama orang dunia, makan, minum, pakai, tidur, tempat komplit gede. Tapi udah digali ya diangkat ya kira-kira 5-6 tahun baru dia mati, umurnya belasan matinya. Tapi itu diuruknya gede itu tempat dia katanya, makanan saban sehari apa yang saya mau dikasih, minum enak, udah sakit gue. Bukan ajib lagi itu. Terus illa kan lahum fihi ibrah wa fikr wa mazid. illa Ibrah fihim ibrah menjadi peringatan, wa fikrun dan pikiran yang tambah cerdas, wa mazid dan tambah ngerti, tambah tahu, tambah ma'rifat. Ini bayangin ya anak, kalau akal kita diuruk di lubang mampus, diuruk jadi senang banget. Yang gali ya ke tempat dia aja berdua. Terus fala muharrika lahum wala musakkina illallah. tidak ada ngomong, Muharrika tidak ada gerakan sedikit pun, wala musakkina atau diam, kecuali Allah yang gerakin dan Allah yang diamin. artinya Itu dalam akidah, yang bergerak bukan Allah, yang diam bukan Allah, tapi ini alam yang gerakin Allah. Tertawa itu Allah nggak bergerak, Allah nggak diam, nggak ada yang tahu dia udah. Tapi angin alam ini siang malam Allah yang gerakin. Ini orang kalau ketemu kayak begini, dia jadi begini, setenang-tenangnya manusia ini, sesenang-senangnya manusia ini, dia nggak pernah ketemu pikiran susah. Kondisi kayak apa ya? Dia tenang aja. Terus artinya orang yang mentauhidkan Allah, yang karam ia dengan memandang akan keesaan Allah, ya, dia udah tenggelam di dalam wahdaniyah. Allah Ta'ala itu esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Itu tiga-tiganya
esa. Nggak ada kepala, nggak ada badan, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Itu esa zat. Kalau esa sifat, sifat Allah Ta'ala itu yang ma'ani, serba tunggal, serba satu, jumlahnya 7. Kalau ngaji tauhid dulu di kampung 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Itu esa semuanya. Artinya esa nggak bisa di dalam satu zat ada 2 sifat. Mustahil. Tuh. Tapi kalau yang anak sekarang ini nggak tahu apa gurunya ngajarin apa enggak, kita nggak tahu kita. Atau dia kenal Allah tuh kalau begitu. Itu namanya esa sifat. Kemudian esa af'al. Kalau esa af'al pada hakikat nggak ada satu perbuatan dimanapun dia, di langit, di bumi, di mana, kecuali perbuatan Allah, lainnya nggak ada. Hanya Allah yang berbuat, itu esa perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah jadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Bukan elo, itu Allah. Ini kalau ngaji tauhid dulu. Nah kalau kita lihat ada orang mabuk, ada orang zina, ada orang nangis malam sujud sama Allah rukuk, ada yang baca Quran, kuat ibadat, ada yang bunuh orang. Itu gak ada perbuatan pada hakikat, hanya Allah. Kalau di hati lu ada lain dari itu, kufur. Allah bilang Allah yang telah menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjain. Habis itu apa? Habis itu nggak bisa ditanya. Ditutup sama Allah Ta'ala dalam Quran. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau suka tanya perbuatan Allah. Diri lo bakal ditanya, pikirin. Dua tuh. Jadi kita nggak bisa kata apa-apa. Cuman di sini kalau yang jorok, yang maksiat, yang jahat, tidak lazim perintah. Dalilnya qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala tidak pernah memerintah kalian berbuat yang keji, tidak ada. Tapi kalau ketentuan dia, bukan tuh orang, cuman nggak disuruh. Nah di sini nggak bisa kita tanya nih, kenapa ini orang luar nama, ada orang dari anak bayi deh ikut bapaknya sunnah wal jamaah
sampai anak beranak, sampai bercucu, mantunya juga sunnah wal jamaah. Akhirnya mantunya seret, mertuanya ke Wahabi, matinya Wahabi. Nah, begitu. Nggak pernah. Allah Ta'ala selalu perintah yang baik. Tapi ketentuan di tangan dia. Disuruh. Diperintah. Dia redha. Disuruh Sayyidina Abu Bakar jadi Islam. Dia redha sama orang Islam. Ada 3 tuh namanya udah tahunan. Pokoknya 3 perintah dia itu 3-3-nya. Yang satu ya ditentukan Sayyidina Abu Bakar itu Islam. Dia suruh, Allah yang suruh orang jadi Islam. 2. Ditentukan Abu Lahab kafir. Dia tidak suruh orang jadi kafir. Wala yarda bi ibadihi al-kufur. Dan dia tidak ridha sama orang kafir. Kalau ini disuruh, ditentukan, disuruh, dia ridha. Itu orang Islam, mukmin. Jadi itu jangan banyak urusan. Makanya kita menyerah bulat sama Allah itu begitu. Sebab benarnya kita terserah dia, beresnya kita, jahatnya kita juga terserah dia. Dia berbuat fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala berbuat apa yang dia mau. Samiri ditentukan masuk neraka, masuk. Padahal gurunya malaikat Jibril. Yang didik Samiri Jibril alaihissalam. Salah satu gurunya. Tapi Allah mau dia ke Jahannam, masuk. Gak banyak urusan. Nah ini ilmu gini nih, lu mesti tahu wujud, hidan, baqa, mukhalafah, ta'ala al-hawadisi, qiyam, ta'ala binafsihi wa'adani, qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun. Jadi 20 lawanannya 20, harusnya 1. Ini orang gila. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dia kata maha suci Tuhannya, Tuhan yang gagah dari apa yang mereka sifat-sifatin. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Tuhan ini, Allah ini gak boleh disifatin. Wah, ya begitu dikatakan. Kan sifat berdiri di zat. Kalau dia kuasa, sifat.
ada yang kuasa, itu zat. Cuman segitu. Dulu saya bertahun-tahun itu yang saya urusin di kampung dulu. Jangan lu mati gak kenal Allah. Jangan. Nyesek lu deh. Terus. Yang karam ia dengan memandang akan keesaan Allah Ta'ala. Udah gak ada pikiran lain. Orang kalau tenggelam dalam air gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tenggelam di dalam ma'rifah. Terus yang bersifat somat ngasih. Terus yang dikehendaki oleh segala alam ini, yang dikehendaki oleh semua alam butuh segala. sama Allah. Seluruh alam ini butuh sama Allah. Kalau enggak ada. Nah ini kenal namanya. Sebab yang kita sembah ini nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan. Dia bilang huwal awwalu wal akhir. Dia Allah yang permulaan, maknanya nggak pakai permulaan, nggak ada penghabisan. Lain Allah ada permulaan, ada penghabisan. Lahir tanggal anu, qaid tanggal anu. Jadi makanya Nabi larang, jangan kau pikirin Allah, pikirin buatan Allah. Kalau Allah kau pikirin nggak ketemu, lo yang sableng akhirnya. Iya bisa jadi rusak pikirannya. Dia nggak bisa dibayangin. Ulama bilang kullu ma khatara bi balik wa huwa halik wallahu bi khilafi dzalik. Apa yang bergerak-gerak dalam hatimu, begini kali, itu semua binasa. Karena Allah bersalahan dengan apa yang kau duga-duga. Allah Ta'ala bilang, Nabi bilang pikirin buatannya. Ternyata enak. Jangan pikirin yang begini, gak ketemu. Nabi bilang la ya'lamullah illallah. Nggak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Nah kalau kita pikirin dia nggak pakai permulaan, nggak pakai penghabisan, kita terus pikirin, pindah ke rumah sakit gila udah. Habis kemana? Habis gimana dong ya? Nggak ada mulai. Kalau dia pakai permulaan, ada yang mulai lagi. Laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau di langit atau di bumi ada lagi Tuhan selain Allah, ya rontok di langit. Kapan-kapan udah hancur. Esa. Dia yang kerja, dia yang jagain, dia yang bangun, dia yang jadiin, begitu. Itu tauhid yang murni. Itu kalau di Mekahnya di etikat dukun bisa kerja baik murtad ini. Nggak ada semuanya baliknya.
sama Allah, baik ya sama Allah, nggak baik ya sama Allah, mati ya sama Allah, hidup ya sama Allah, begitu. Nggak boleh ada campuran. Ada dukun topeng dikata bisa begini, bisa begitu. Itu semuanya syaitan. Ilmu yang sangat menyesatkan. Diseret kita ke jahanam besok. Terus. Dan adalah mereka itu berbagi-bagi, dan adalah jadi cita-cita mereka itu yang satu. Udah nggak ada lagi deh, nggak ada pikiran lain kecuali Allah. Cita-cita mereka cuma mau ketemu Allah, bukan pengen masuk surga, bukan takut sama neraka, enggak. Dia cuma satu, Allah, udah. Mau ditaruh di neraka boleh, mau ditaruh di surga boleh. Begitu tuh kalau orang yang nenek, bukan kita, entar kira lo nenek yang lagi dibaca nih, itu udah nggak tahu apa-apa, udah kayak orang mabuk tuh mabuk yang paling indah, mabuk sama Allah Ta'ala, sudah nggak tahu yang lain. Ada kalau orang yang jahil, kalau baca kitab Jami' Karamatul Awliya, kumpulan-kumpulan kelebihan para wali, kalau dia bodoh, dia nggak ngerti. Tuh wali banyak bilang, kalau saya lupa sama Allah Ta'ala, satu kecap mata, plek, balik lagi, kafir saya. Tuh. Kan melek, tutup belak buka lagi, kan cepat tuh. Nggak pernah dia lupa sama Allah. Itu kan orang yang jahil bilang sombong banget orang, ngomongnya lebih banget, padahal itu nggak lebih, benar. Amel lo yang nggak masuk, nah lo bukan orangnya. Allah bisa bikin sekali lagi apa saja yang akal kita nggak terima, dia bisa bikin. Yang mustahil, dia bisa bikin. Nah, kalau tungkat jadi ular, bikinnya bagaimana? Tungkat Musa bin Imran alaihissalam dibuang jadi ular, itu waktu jadi ular dari kayu, rumusnya bagaimana? Sampai mampus mencari nggak ketemu. Tapi sama Allah terjadi. Batu beranak onte. Ini onte kawin belum tentu bunting. Onte kawin kita lihat nih, belum tentu punya anak. Ini umatnya Nabi Saleh tentang. Nabi Saleh tentang. Kalau ente bener Rasul Nabi, coba keluarkan onte dari batu itu tuh. Itu di Yaman kejadiannya. Umat itu keluar ribuan, 150.000 yang nonton kira-kira. Nabi Saleh angkat tangan, diterima sama Allah Ta'ala. Ditungguin sama dia rame-rame. Bergerak itu batu, gerak. Negerinya namanya Madian. Dilihat bergerak tuh batu, bergerak sampai belah dua, keluar Naqah, onta yang umurnya 5 tahun. Cakep tuh onta. Kata Nabi Allah Saleh, wala
wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Jangan kau ganggu ni onta yang minta kau. Kalau kau ganggu, kau dapat siksaan berat sekali. Itu onta dibunuh, memudar, dipenggal, disapu semuanya sama Allah. Satu negeri dia di Madian itu habis. Nah kalau batu bisa banyak onte kan, ngukirnya bagaimana? Onte kan daging, batu kan keras. Tapi sama Allah nggak ada yang mustahil. Nggak ada. Makanya perhatikan, cari guru-guru yang mengajar tauhid yang benar. Jadi kau turun, kau punya air mata, takut sama Allah, takut benar. Itu amalnya sebentar tuh. Kenapa itu onte dibunuh? Kan yang minta dia. Minta rame-rame nih umat ngelawan Nabi Saleh. Dijadiin sama Allah. Kenapa dibunuh? Karena itu sumur cuman satu di Madian. Satu. Buat satu negeri. Satu kampung itu dapat air cuman dari sumur itu, lain nggak ada. Nah dia yang minta, datang nih onte, kata Nabi Saleh, satu hari buat onte, satu hari lo rame-rame. Godar berunding, bacok aja ini. Jadi susah kita. Nah yang minta lo, itu onte sekali sedot habis satu sumur. Kering. Besok ada lagi bakal dia. Itu kalau dilihat di Quran luar biasa. Takut kita sama Allah. Allah bikin segala macam yang tidak mungkin ada orang lain. Di dalam rahim ibu belum pernah Allah Ta'ala salah taruh kali kaki aja di jidat. Nah, kalau kaki aja di jidat kan lucu. Bini lu lahir normal, buatannya bagus, tempatnya tepat, syaraf-syarafnya direl, berjuta-juta syaraf di dalam tubuh manusia itu. Ada jalannya sendiri-sendiri. Allah Ta'ala yang atur. Bukan manusia, nggak bisa manusia. Maka dokter jangan ngomong gede, jangan ngomong ini. Saya, kentut loh. Benar. Dia nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa. Dibikin sama Allah bagus. Kapan mulai numbuh gigi, kapan mulai jalan, kapan mulai merangkang. Ini cerita anak normal deh. Kalau anak nggak normal jangan diomongin deh. Itu tepat. Sampai dia gede. Kalau dia panjang umur, kata Allah, sampai ake-ake gempor lagi.
bagus banget kerjanya. Terus dikasih rezeki, nggak habis jadi dilepas, dijamin. Illa ala Allah rizquha. Itu ala bahasa Arab di sini maknanya jaminan yang pasti. Rezeki manusia itu Allah yang kasih. Ini lo ngaji begini nih bagus, tapi amalin sebisa lo, sebisa nggak dipaksa. Deketin Allah, minta tolong sama Allah, jangan minta tolong sama orang. Salah kalau minta tolong sama orang. Ada orang minta sampai nangis nggak dapet, berdoa nggak gabul, reksa dia, ada apa di badannya tuh? Ada dosa apa? Nabi bilang idza sa'altumullaha fa'azimil mas'alata. Ente kalau minta sama Allah jangan tanggung, jangan sekotak, sekelepak, banyak katanya. Fa'in a'taka, syarat kalau ente punya doa diterima, dapat dikasih, fa'inna Allah ahlul afa. Allah Ta'ala mau tukang ngasih. Tapi wa immana'aka, ente minta bertahun-tahun gak dapat, fa'innaka mahalla tagsiri wal khasar. Di dirimu ada tempat kekurangan dan ada dosa. Dulu satu orang tukang gembala, kerjanya tukang gembala, kambing, onta, kebo, orang piara binatang banyak. Dia minta sama Nabi Musa, ajarin saya doa supaya saya jadi orang yang punya duit. Kerjanya ini capek banget. Nabi Musa kasih bacaan pakai bahasa Gipti, bahasa Mesir kuno, sebab di Taurat bahasanya Mesir kuno. Dia baca bertahun-tahun nggak dapat, saban hari dia baca nggak dapat. Udah 2 tahun dan ketemu Nabi Musa. Ya dia saya Nabi Musa, saya udah baca, saya masih gini-gini juga. Kok belum berubah? Ditanya Nabi Musa kalim, mukjizatnya bisa dialog sama Allah. Dia tanya, ya Rabb, kenapa ini orang doa nggak makbul? Allah Ta'ala bilang, ya Musa, dia minta mulutnya sama saya, pikirannya ke ontanya, ke kambingnya, ke binatangnya. Dia minta gitu. Tapi nggak ada di dalam batinnya. Dalam batinnya binatang angonannya. Di batinnya sama saya. Jadi saya tolak itu doa. Saya nggak terima. Nah, Musa kasih tahu dia. Nah 2 cabang ini. Nggak murni.
hadis lain bilang ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Kau minta sama Allah tapi mesti punya keyakinan penuh yang Allah terima kau punya doa. Nah, ini masalah-masalah begini sekarang kayaknya asing. Ada yang jadi direct, nggak ada. Dulu atu-atu kita jadi dikenalin. Apa itu jargon? Dibilangin tuh ma'mala'a farahat, yang mengambil tempat atau lapang itu jirim. Kalau jisim jirmun yakbalul qismah. Tuh tahu itu jirim yang bisa dibagi-bagi namanya jisim. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Itu mula-mula belajar begitu supaya tahu. Nah, Allah Ta'ala nggak pakai tangan, nggak pakai kepala, nggak pakai kaki. Terus. Maka tiada ia kasih melainkan akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maka tiada kasih melainkan akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Artinya tiada ada yang sayang sama kita gitu. Tiada kasih. La yuhibbu illallah. Oh, nggak ada yang dicintain kecuali Allah. Dia suka sama anaknya, anak kandung, suka sama bininya. Enak berhadapan sama dia, senang dia. Tapi dia nggak bisa seperti dia suka sama Allah. Itu bini nggak ada, anak nggak ada, cucu nggak ada, semua nggak ada. Yang ada Allah. Ada insan kamil mukammil. Manusia yang sempurna disempurnai sama Allah. Terus. Dan tiada takut ia melainkan daripada Allah. Gak ada di hatinya takut sama apapun. Cuma kepada Allah. Dan tiada mengharap akan rezekinya melainkan daripada Allah Ta'ala. Belum pernah hatinya punya harapan rezeki kecuali dari Allah. Kalau udah dapat dia lihat Allah, nggak lihat barangnya. Begitu orang ma'rifat itu, begitu orang yang dekat sama Allah itu, dia dapat apa ya? Dia nggak lihat yang dapetin, dia lihat Allah aja yang ngasih itu. Terus. Dan tiada mengharap sekali-kali kepada suatu yang lain daripadanya. Itu nggak ada sedikit pun di hatinya harapan dari orang, dari pejabat, dari orang kaya. Kalau kawan kaya aja mau dikasih, ya. Kalau Betawi kata memble udah,
So itu orang, apa kata Allah? Kalau Allah gerakin, dapat loh. Kalau enggak sedunia nggak bakal kasih. Itu orang yang kenal ini hampir nggak ada, banyak nggak tahu. Tapi sembahyang kuat, ibadat kuat, mending nggak tahu. Semua yang berputar di anggotanya itu Allah. Semua. Masing-masing ada bagiannya, bagian lihat uratnya, bagian kuping dengarnya, bagian perut gilingnya, bagian kencing buangnya. Itu semua dilihat Allah, semua. Itu orang sempurna. Bukan bisa kencing, bisa ditutup. Itu orang prostat hampir luduk, tolong-tolong. Nggak bisa keluar. Dioperasi. Baru keluar. Kalau selamat. Kalau mati ya udah umurnya. Tapi kalau yang datang dari Allah lancar, ngacir atau kencing. Terus. Dan tiada melihat di dalam suatu, melainkan ia melihat akan dalil yang menunjukkan akan wujud Allah Ta'ala. Dia nggak lihat sesuatu, melainkan sesuatu yang dia lihat itu jadi dalil bahwa ada Allah, wujud Allah. Semua orang arif begitu. Apa aja yang dia lihat, dia nggak mau lihat itu. Kalau dia dapat nikmat, dia nggak mau lihat tuh nikmat. Dapat nikmat banyak, dapat duit, dapat makanan, dapat satu nggak ada yang dia lihat. Dia bilang inni aral mun'im wala aral ni'mah, haram. Saya nggak pernah lihat itu nikmat. Tapi saya lihat Allah yang ngasih itu nikmat. Itu orang sempurna. Kok orang bego nggak tahu apa. Walau si orang kalau yang kenal Allah baik ya, hidupnya baik, matinya baik, kuburnya baik, baik semua. Terus. Udah mau habis, dia dikit lagi kan. Wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya di dalamnya. Dilihat tuh wujud Allah, sifatnya di dalamnya dan perbuatannya. Coba lu sekarang, ada nggak orang sedunia dari masyarakat ke maghrib bisa keluarin rumus bikin alam dari mulai jadi di dunia sampai sekarang? Kalau ini air stop sama Allah udah, lu jadi orang-orang abu-abu, udah haus, kelimpungan lah, nggak bisa minum. Jadi deketi Allah, jangan dilawan perintahnya, jangan diterjak larangannya. Baik betul Allah, baiknya nggak ada kehinggaan. Terus Barang siapa
naik martabatnya itu kepada derajat ini, niscaya tiada ia berkehendak kepada membanyakkan segala wirid yang tersebut itu. Udah nggak perlu. Kan tuh wirid banyaknya kemarin 1, 2, 3, 4, yang malam, yang subuh, yang siang. Udah diam aja deh. Itu kesimpulannya di situ. Udah menyatu dia. Ini orang paling nikmat. Kita belum pernah ketemu dia, hati dia dapat balak besar kayak apa, sakit kayak apa, nggak pernah berubah mukanya dari senyum, sekalipun kondisinya sulit sekali, nggak jelek mukanya, biasa aja. Padahal dia setengah mampus sakitnya dulu. Habib Ali Batu Pahat bin Ahmad, anak guru saya datang ke rumahnya nggak mau. Itu kalau datang sakit betul, luar biasa. Suaranya nggak ada, diem aja. Cuman dia nggak mau ke dokter. Nah, itu kita nggak bisa campur. Saya punya dokter Allah. Kau jangan tiru saya, katanya. Allah yang baik. Kalau nggak baik sudah tentu. Mukanya bening, bersih, rumahnya doyong nyewe. Doyong nih ya, tiang itu nggak lempeng, miring gitu. Nyewe. Cucunya disuruh dagang kain di pasar, udah. Tapi orang mendunia nih, orang ulama dari Afrika, dari mana-mana ke rumahnya, yang doyong itu. Maliki Mekah, oh cium tangannya habis, hormatin habis. Dia nggak keluar, nggak pakai sorban, apa. La ilaha illallah. Kalau yang begitu mah kontan. Iya, ini waktu itu datang rame-rame. Ame Emil di dekat. Aneh ngerti gue. Aneh mikir tuh, gue ajarin orang, sembahyang. Dia baik banget, tapi gak seperti Emil. Dibebasin banget Emil, disuruh dekat, sini. Sampai dengkulnya dekat sama dia. Iya. Allah yarhamu, udah meninggal. Terus, dan tiada berkehendak kepada bersalah-salahan wirid itu, tetapi adalah wiridnya itu kemudian daripada sembahyang fardu yang 5 waktu itu, yaitu wirid yang 1 jua, dan yaitu hadir hati semata-mata serta Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap kelakuan. Dia nggak ada wiridnya. Tiap-tiap apa yang dikerjain hadir Allah, sama Allah. Makan ingat Allah, nyiplak ingat Allah, nelen ingat Allah, buang air ingat Allah, kencing ingat Allah, Allah yang keluarin. Bisa kita begitu. Itu wiridnya. Jadi kalau bacaan lain aja, dia pegang tasbih. Orangnya tenang. Aneh bercanda dia, tapi nggak kayak Emil aneh.
Kayaknya nggak tahu. Mudah-mudahan ujiannya memang banyak nih, banyak. Hanya ajak ke rumahnya sana di Malaysia, di Batu Pahat. Dia yang ditanggepin, dideketin. Terus. Maka tiada khatir, yakni dengan hati mereka itu oleh pekerjaan, tiada bercita-cita dalam suatu perbuatan, dan tiada mendengarkan pendengarannya oleh suatu yang mendengarkan akan dia, dan tiada nyata bagi segala penglihatannya itu oleh suatu yang nyata, melainkan adalah baginya di dalamnya ibrah dan fikir, dan bertambah. Jadi dia ketemu kayak lihat, kayak dengar, kayak ibrah di dalam penglihatan, tanda di dalam penglihatan, dalam pendengaran, dalam perkataan. Terus. Dan bertambah, yakni adalah beringat di dalam hatinya akan Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya, maka tiada memikirkan baginya dan tiada mendiamkan akan dia, melainkan Allah Ta'ala. Terus tuh begitu tuh hati tuh. Tiap hari. Bagaimana nggak berhenti? Terus. Dan lagi kata Imamul Ghazali, Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معزوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز
من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. اللهم ذا العدل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.